Kita mau coba testing Sunce yang kemarin habis dapat jas atau di nerf itu dari pengurangan segi pasif sama HP dia. Tapi damage masih oke. Damage jangan ditanya, damage Sunce masih worth it kok untuk dipakai. Masih terus terang masih masuk ke tier list S lah deh. Ini masih bagus banget dibanding hero lain. Sunce ini kayaknya masih worth. Tapi itu dia punya HP gitu. Kali combo hero damage yang bisa ngeburst tuh Sunce langsung instant kill sekarang, semacam kayak Shimayi pun begitu sekarang. Tapi kita sekarang bahas Sunce dulu ya. Di sini ini masih baru game pertama, baru start lagi. Sini ketemu 119. Nah, sinyal nge-lag cok masih ada. Jadi harap dimaklumi lah ya bang ya. Berusaha ku record tapi ke depan. Awalnya tadinya udah mau ku buat suran, mau buat game baru game selanjutnya, cuma kok kayak sayang banget udah di tengah jalan, jadi ku terusin aja. Sunce semuanya udah pasti paham lah sama skillnya, sama pasifnya pasti ngerti kan. Dan udah kayak Sunce ini kan hero udah bukan bener-bener hero baru, dia itu hero udah cukup lama, jadi orang-orang pun udah pasti paham dari segi skill, pasif, terus apanya lagi ya, segi efek pasif advance-nya itu pasti udah paham ya. Yang kita punya 10 stack itu bakal advance tuh bakal aktif. Di sini masih barisan tuh ada Luffy, terus Gyatso sama Sunce. Tapi pemeran utamanya tetap Sunce di sini, yang ku bahas ini tetap Sunce ya. Nah, tengok aja sendiri, Sunce itu masih, kalau dari segi damage itu dia masih overpower, overall semuanya masih oke lah, masih bagus. Cuman tapi kalau untuk urusan pasif sama HP, Sunce sedikit minus dibanding dia waktu awal rilis. Karena setiap hero apapun itu kalau awal rilis dia pasti overpower, tapi kalau udah bakal ada new hero atau kayak developer ini hero udah cukup lama, itu pasti akan di nerf. Nah, tengok sendiri. Ini kalau tadi si siapa namanya Sunce ku kagak ku ganti, itu bakal tewas kena Zhang Jiao cok, serius. Karena Sunce udah nggak setebel dulu. Waktu pasif tuh dia kan sekarang diganti dari efek shield itu diganti menjadi efek tambahan atau efek regen 4%. Tapi efek regen 4% itu kagak kerasa cok, kayak apa ya, gimmick anjir, kagak guna cok. Efek regennya kayak udahlah gitu-gitu aja cok, kagak ngeregen kagak apa, cuman nyebabin dia bebas dari crowd control sama efek misi itu kalau dianya musuh nempel sama kita. Tapi untuk segi damage sama sustain masih worth it sih, masih oke lah. Entah itu di Supreme atau di Challenger tuh masih worth it banget. Kalau cari tebel mah tetap tebel Lubu cok. Kalau cuma cari hero tebel, Lubu tetap masih paling strong dia. Nah, lihat sendiri dia Sunce itu ya bisa ngasilin pasif sekarang cuman dari skill 2, udah nggak ada lagi. Pasifnya udah nggak ngasilin shield, cuman ngasilin efek regen 4%. Cuman 4%nya tuh kayak nggak kerasa loh anjir. Bohongan anjing ini developer, kocak. Nah, di sini lawan Dianwe mungkin masih strong sih. Kalau Sunce tuh lawan Dianwe kayaknya masih worth it, kayak masih bisa nembusin kok damage-nya. Karena Sunce itu yang di nerf HP sama pasifnya ya, bukan damage-nya. Beda sama Luxun. Kalau Luxun itu kan dia nerfnya terlalu parah. Luxun itu di nerf dari segi damage basic, terus sama ultimate-nya itu di nerf. Kalau Luxun dulu itu udah jangan ditanya. Semua hero mau sekeras apapun di ulti Luxun udah pasti instant kill. Nah, di sini tetap kombinasinya aku seneng pakai Jiaxu lah, karena Jiaxu untuk lawan hero-hero tebel, hero-hero fighter itu masih worth it banget. Tipikal dia tuh tipikal kayak hero-hero ngepuk gitu, kayak
dia cicil, nggak lah yang langsung ngeburst kayak hero lain gitu, nggak Jiaxu itu. Cuman dia walaupun ngepuk tipis-tipis pun dia tetap ngasilin damage yang ujung-ujungnya banyak banget. Kalau Sunce dia tipikal hero ngeburst, dia itu tipikal hero sustain. Kayak kita perlu bener-bener sustain entah waktu ada pasif atau enggak tuh. Kalau sekarang tuh kita udah nggak bisa sustain dulu, kayak nggak aktif pasif advance itu kita jangan coba-coba buat maju ataupun kebayuanin hero lain, karena bakalan beresiko banget, karena si Sunce sekarang itu udah nggak setebel atau nggak se-strong dulu. Tapi kalau untuk damage masih oke banget. Nah, Mas, kalau dibanding Luxun ya, malah sekarang itu Luxun lebih tebel dibanding Sunce. Tapi kalau untuk segi damage masih worth it-an Sunce. Ya ada plus minusnya masing-masing lah. Di sini nabrak orang yang sama lagi, karena aku bilang sebelumnya di awal tadi kalau ini masih minggu pertama, jadi ada kemungkinan besar bakal nabraknya orang-orang yang sama. Cuman ini aku ada record tuh dari beberapa hari lalu, cuman aku aku belum sempat ngedit ataupun belum sempat upload. Nah di sini dia duluan ya, jangan nyalain aku kalau joget-joget, dia dulu yang joget-joget. Aku paling nggak bisa jadi mancing begitu aja. Dia duluan ya bang yang joget-joget bang. Ini gue joget-jogetin dah, karena Sunce tuh masih oke banget. Cuman tuh sekedar lawan dia masih oke banget lah dia. Jadi aku ada sedikit tauntingnya. Nggak apa-apa lah ya, sesekali kita taunting dikit nggak ngaruh kan. Mungkin musuhnya bakal emosi. Nah di sini pun Luxunnya pakai Wutuo. Lihat sendiri Luxun Wutuo tuh tebel. Maaf bang, itu taunting dikit nggak ngaruh, nggak apa-apa. Karena dia duluan yang mulai. Aku walaupun kagak ada tauntingnya, dia dulu tiba-tiba ngetaunting anjing, muter-muter kagak jelas. Tauntingin dikit nggak sih manis? Nah Dianwei setebal-tebalnya Dianwei tetap lebih tebal Lubu ya. Cuman itu kalau Dianwei itu kayak lebih mudah digunain karena dia punya skill 2 yang setiap skillnya dia imun. Beda kayak Lubu itu bisa imun kalau dia udah masuk ke mode ultinya. Kalau belum masuk mode ulti itu semua skill Lubu itu bisa di cancel semua. Aku joget-joget dikit lah bang, kagak apa-apa dah. Nggak tahu ini orang kenapa punya personal apa, dia tiba-tiba baru main langsung joget-joget. Nah nabrak dia lagi cok di sini cok. Aku nabrak dia tuh ada beberapa kali, dan di saat itu juga dia cuman dari awal tuh udah joget-joget duluan cok, kayak mana. Nah lihat sendiri kan dia duluan kayaknya joget-joget. Aku mah kagak cok awalnya. Mungkin dia kagak terima dikalahin server baru mungkin. Punya personality sendiri dia. Biarin lah, namanya juga manusia. Kita main game itu untuk fun aja ya. Ya sekalian sedikit bagi-bagi tips, mungkin apa yang kira-kira kurang paham mungkin kan bisa dilihat di sini. Lihat sendiri di sini Sunce itu udah nggak se-strong dulu. Sunce kena Zhang Jiao atau Zhang Chun itu bisa banget langsung nge-trigger pasifnya. Misal kita nge-combo Sunce ya, kita pakai combo apa ya? Mungkin kalau Jiaxu mungkin ya. Kita pakai Jiaxu, kita cukup Zhang Chun skill 2. Itu udah kejamin ke-trigger skill pasif Sunce itu. Beda sama dulu belum ke trigger, dulu masih ada beberapa kesempatan berapa bar gitu nyawa, cuma sekarang udah terjamin ke trigger karena dia itu di nerf damage damage-nya HP sama pasifnya. Nah ini dia sini udah taunting mungkin dia udah pede menang.
Mana ada ya orang gini, kalau mau taunting itu kita perlu lihat dulu kayak kita pede menang atau kagak. Kalau kita pede menang oke lah, kita taunting nggak apa-apa lah. Di sini belum tentu dia menang, dia taunting Cok. Kayak kebanyakan muter-muter gitu kan, kesel juga anjir liatnya. Sengaja aku puter-puterin terus nih. Ya lihat sendiri kalau damage si Sunce itu masih wah banget emang damage-nya. Cuman kalau untuk segi HP sama segi pasif itu dia nerfnya udah lumayan parah. Ya tapi masih nggak masuk gua kok, masih tetap bisa sustain, masih tetap worth it untuk dipakai di supremasi atau challenger, masih oke banget. Nggak separah Luxun dulu. Kalau Luxun dulu nerfnya parah banget, itu terlalu parah itu. Kalau Luxun itu bener-bener sengaja dimasukin gua sama developer. Kalau ini Luxun, kalau ini Sunce nggak terlalu parah, masih oke, masih ngeber lah, masih better untuk dipakai. Nerfnya juga cukup balance, nggak terlalu parah, nggak terlalu dimanjakan juga sebagai hero baru gitu, nggak. Cuman tetap aja Sunce itu mau di nerf, cuman karena yang di nerf HP sama pasif, jadi dari segi damage dia masih oke banget. Tapi untuk orang-orang yang mungkin masih awam main Sunce itu jangan terlalu berharap lebih ya sama Sunce. Kalau udah di nerf dia udah nggak udah nggak se-strong dulu, udah nggak bisa sustain kayak dulu lagi. Dia perlu main maju mundur lagi, nggak bisa dia. Kalau dulu kan main Sunce itu kita maju, kita ke trigger pasif ya kita maju lagi. Sekarang enggak, kita kayak kita habis maju kita perlu mundur dulu, entah nungguin skill cooldown atau kita nunggu momen yang tepat untuk masuk gitu dah. Kalau Sunce sekarang tuh kita bener-bener perlu kayak pikirin matang-matang yang kita bakal maju atau kita bakal mundur dulu. Karena kalau Sunce sekarang kita terlalu maju gitu atau terus-terusan maju itu bakal beresiko, karena HP Sunce itu udah nggak setebal dulu. Ya seperti yang aku bilang, kalau Sunce itu kan di nerf di pasif sama HP kan, entah HP-nya di nerf atau defense-nya yang di nerf. Soalnya dulu itu damage reduction dari Sunce itu tinggi banget, di ulti aja 80% dulu. Kalau sekarang aku kurang tahu ya, soalnya aku kagak terlalu merhatiin untuk damage reduction ya. Cuma kalau untuk pasifnya aku udah bener-bener paham. Kalau mak pasifnya dia itu pasifnya menghilangkan shield, cuman shieldnya itu diganti jadi penambahan HP 4% waktu dia pasif. Tapi 4%-nya itu kayak gini tuh, kayak dia pasif cuman ke trigger pasif doang, udah dia ngelepas synchro control tapi kagak ada ini kagak ada heal-healnya gitu. Ya healnya ada, cuma kalau dibanding heal Zuge lebih deresan heal Zuge. Waktu Zuge jadi maling kundang tuh, itu lebih worth it-an Zuge jadi maling kundang dibanding Sunce pasif ini. Emang ya enggak lah parah-parah banget, karena Sunce ini kalau nggak digituin dia terlalu strong, dia bakal menguasai dunia 1 versus 1 sama 3 versus 3-nya. Bener-bener udah kagak ada counter, apalagi si Maya udah di nerf kan. Masih oke lah, karena si Maya sama Sunce itu kan dua hero yang bener-bener lagi strong kan. Itu dua-duanya dapat nerf semua, itu baru. Jadi kayak hero-hero lain tuh bakal bisa masuk meta, entah itu kayak Zoyu, kayak Zuge, terus Macau. Sama kalau Zoci masih tetap meta. Zoci dari awal rilisnya Sunce atau Shimae itu Zoci tetap masih masuk meta. Untuk sekarang Zoci itu benar-benar masih belum bisa tergantikan perannya, kayak dia itu satu-satunya hero 2-2 yang bisa nge-support sama ngasilin damage. Kalau yang lain kan cuma tipikalnya kayak burst damage, terus nge-TB ataupun buat nge-sustain aja di tengah-tengah war gitu. Cuman kalau kayak Sunce, tipikal Sunce itu dia tipikal yang dia itu bisa sustain di tengah-tengah war, atau kita bisa Sunce dulu ya. Kalau Sunce dulu itu dia bisa bener-bener ngambil beberapa persen, kayak misal
damage masuk dari musuh ke kita itu ada 100% ya, hitungannya 100%. Nah Sun Ce itu bisa ngambil 60-70% ya, tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Kita cuman bisa ngambil damage dari musuh itu kisaran 4 sampai 50 aja, 40 sampai 50. Kalau dilebihin dari itu bakalan kita udah jadi sampah ya cok, karena Sun Ce itu udah gak setebel dulu. Dilihat loh, itu cuma modal Zhang Jiao sama skill air dari Zuge itu bener-bener hampir hilang dari Sun Ce itu. Kayak ya udah mau kayak mana lagi cok, karena dia udah di nerf pasifnya. Jadi nggak bisa terlalu berharap untuk Sun Ce itu sustain atau terlalu tebel kayak dulu tuh, nggak bisa ngarepin itu. Kita bisa tinggal kita ngubah cara gameplay kita aja. Setiap semua hero pun begitu, kayak semua hero yang tadinya overpower terus di nerf, terus kita mau main lagi, itu kita perlu ngubah kebiasaan kita, cara kita main, cara kita gameplaynya itu yang perlu dirubah. Kayak kita perlu menyesuaikan, kayak ini kan udah misal pasif Sun Ce udah di nerf, kita perlu maju mundur supaya pasif Sun Ce itu nggak gampang ke trigger, terus supaya kita bisa lebih sustain, kayak kita manfaatin skill-skill yang lainnya dah. Jangan terlalu terpatok untuk main satu hero, karena di game ini mungkin ada beberapa hero, cuman kan hero kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya itu it's okay, kita fokus main Sun Ce sama Sima Yi, karena dua hero itu yang bener-bener lagi meta, atau dua hero itu yang bener-bener lagi strong banget, kayak nggak terkalahkan cok. Dua hero itu ya bisa kalah, tetap tergantung pilotnya, tapi kan kalau dibandingin sama hero-hero lain, itu dua hero itu bener-bener terlalu strong. Dia terlalu raja di raja cok, kayak kagak bisa dikalahin aja. Entah itu dari skill dia yang ngeselin, pasif dia yang ngeselin, atau damage dia yang sakit. Ya kurang lebihnya begitu buat hero-hero yang meta. Kalau untuk sekarang hero-hero yang meta itu yang pasti dia bisa nge-silent, terus bisa ngasilin imun, bisa ngasilin damage yang cukup besar. Itu dia benar-benar bisa jadi meta. Kayak Sun Ce itu dia punya crowd control banyak, terus imun pun banyak, sama dari segi HP pun karena dia tipikal fighter, dia itu biasanya cukup tebal. Kalau hero-hero fighter itu biasanya tipikalnya cukup tebal, beda kayak hero assassin. Tapi tetap aja kalau Sun Ce sekarang itu, kalau dibandingin kayak assassin, entah itu Macau, entah itu Sima Yi, nyawa dia itu 11-12, kayak nggak jauh beda. Karena udah di nerf itu dia jadi makin tipis. Beda kalau dulu ya cok, kau mau modelan di burst sama Macau sekalipun nggak mungkin langsung instant kill, kecuali Macau tuh bawa Zhang Jiao kalau dulu. Kalau sekarang mah Macau nggak perlu bawa Zhang Jiao, cukup bawa Zhang Chun aja, itu pun udah bisa ngebersi Sun Ce. Asalkan Sun Ce nggak bawa Wutuo. Cuma kalau Sun Ce nya bawa Wutuo beda cerita cok, perlu bawa Zhang Jiao itu. Wutuo itu dia itu menambahkan shield, menambahkan HP, sama menambahkan damage reduction. Damage reduction itu kayak misal damage yang masuk ke kita 100% ya, nah itu tergantung damage reduction kita itu berapa. Misal damage reduction kita 10%, berarti damage yang masuk ke kita cuma 90%, begitu kurang lebihnya. Dulu kan si Sun Ce ini punya damage reduction sebanyak 80% saat dia ulti. Cuman sama waktu mode advance tuh dia juga punya sedikit tambahan damage reduction, cuman sekarang udah di nerf, jadi udah gak se-strong dulu. Tapi untuk segi damage, untuk segi sustain, terus segi team fight, Sun Ce itu masih worth it banget kok. Jadi buat yang udah ambil Sun Ce itu nggak perlu nyesal, Sun Ce itu masih bagus, nggak apa-apa. Buat yang baru-baru ambil itu nggak perlu nyesel, udah it's okay aja, karena Sun Ce itu tetap masih bagus kok. Cuma kita perlu manfaatin ataupun ngubah cara gameplay kita yang sebelumnya mainnya terlalu barbar. Kita perlu main sedikit lebih kalem, sama lebih santai lah. Kita jangan terlalu barbar. Karena Sun Ce dulu itu mau diadu pukul sama hero apapun gasin aja cok. Sekarang nggak bisa sekarang mah. Kita perlu lebih sabar, lebih kalem, kita perlu maju mundur.
Ini nabrak orang tadi yang senengnya joget-joget, bener-bener buat aku kagak fokus cok, kayak mau bahas skill-skillnya jadi anjir nih orang joget-joget cok, mana lah aku terima, aku jogetin balik lah ya kali kagak. Namanya juga manusia bang, jadi ada lah rasa-rasa panas, rasa ininya pasti ada. Karena ini pun bukan aku yang awalnya, yang mulai pun dia duluan, jadi aku ikut-ikutan aja dah. Nah, di sini tetap Lubu itu masih oke lah. Untuk PvP Lubu itu strong asalkan dia bisa nempel musuh. Cuma kalau kayak kita main Lubu ketemu musuh yang bener-bener pintar main mobilitas, pintar jaga jarak, itu Lubu itu bakal bener-bener jadi sampah. Kayak ditempel Lubu tanpa menempel musuh itu ibaratkan kayak pistol kagak ada pelurunya cok, sia-sia anjir. Tampilannya keren, kagak ngasilin damage tapi kurang lebihnya begitu kalau untuk Lubu. Tapi kalau untuk Sunce tetap ya kali cok, pakai Sunce dia punya mobilitas yang tinggi, kayak nih skill 1 teleport, skill 2 bisa ngedes ataupun nusuk musuh kalau semisal kena, walaupun nggak kena kan dia masih ngasilin des untuk kita ngejauh atau kita ngedeketin musuh. Jadi mobilitas Sunce ini termasuknya tinggi karena tipikal hero fighter ya, hero fighter yang kalau sekiranya dia nggak punya mobilitas itu bener-bener bakal jadi hero tenggelam. Karena fighter itu kan dia strong sih strong, kuat, defense pun tinggi. Cuma tetap di game ini kita perlu mobilitas untuk kita itu deketin atau ngejauh dari musuh. Kurang lebihnya gitu. Makanya di game ini disediain mobilitas untuk menghindari semua skill ilmu, skill pro control. Ya itu kita perlu pinter-pinter atau bijak-bijaknya nggak nge-make skill dashnya, jangan kita buang sia-sia. Di sini mungkin durasinya cukup panjang, jadi mungkin sedikit lagi pembahasan. Dan tuh untuk request mungkin besok aku bakal buat macau di Supreme mungkin ya. Supreme dulu nggak sih, soalnya udah beberapa hari ini kita challenger cok, kayak si Mayi kemarin si Mayi Sunce kemarin challenger, terus Zoyun challenger, habis itu apalagi ya kemarin ya, ada lagi pokoknya kita udah 3 kali challenger. Jadi mungkin besok buat Supreme dulu, kita besok review macau is back in meta atau enggak, tapes enggak sih, karena tahu sendiri kan macau itu hero yang bener-bener nggak ngebosin ini, karena skill dia itu bisa buat kayak semacam seni, dia itu bisa ngeluarin skill yang nggak monoton, jadi seru. Makanya nah di sini lihat sendiri damage Luxun kayak mana cok. Luxun tanpa letnan udah damage, ngandelin damage dari basic. Kalau lawannya hero factor kagak kerasa, tetap kagak bisa nembusin. Kalau dihitung ya mungkin udah beberapa kali mungkin aku nabrak orang ini, mungkin ada kisaran 4 atau 5 mungkin. Nah ini nabrak lagi nih ya, dilihat aja cok, sukanya cuma muter-muter aja. Nah dia dulu enggaknya muter-muter kan, aku cuma ngikutin aja cok, ngikutin alur dia muter-muter, aku pun muter-muter gitu aja. Bisa dilihat sendiri di sini Sunce tetap kalau dicampur sama Wotu dia itu bener-bener tetap strong. Tapi kembali lagi ke grafik sama ke usernya. Kita kayak pakai Sunce sama Wotu itu sebetulnya kita nggak boleh buang-buang Wotunya, itu nggak boleh dibuang-buang secara cuma-cuma. Minimalnya kalau nggak untuk kita nge-heal, untuk kita ngasilin damage. Biasanya udah bingung cok kalau seorang hero fighter, hero tank ketemunya Jiatsu itu tetap bocornya dari
pasifnya Xiaxu itu efek racunnya. Ini sebenarnya tadi ku ganti Suncek tinggal ke ulti aja tewas, cuman ya biarin hero lainnya tampil juga nggak sih, biarin nggak kita cuma nontonin Sunce doang kan kayak boring juga kan, tetepan kita jadi kita tambahin hero lain yang ya kira-kira untuk tambah-tambahan atau untuk selingan doang. Nah di sini nih tengok aja cok, damage dia kayak mana. Seorang Zuge kalau dia kagak pakai skill batu atau kagak ada pasif itu pasti instan kill. Bisa dilihat sendiri di sini gimana strongnya dia. Nah di sini salahku tadi kagak ulti, harusnya aku langsung ulti itu macau itu masuk apa? Masuk ke dalam lingkaran ultiku, harusnya begitu. Cuman ya sudah kagak apa-apa karena udah telanjur. Ya mungkin cukup sampai segini ya kita penjelasannya. Untuk sisanya itu ya mungkin bisa lebih dinikmatin aja nontonnya, tetap enjoy untuk nonton. Terus thank you buat semua yang udah support, yang udah like, komen, atau udah subscribe juga. Terima kasih buat dukungannya buat semua. Sama yang mau request mungkin silahkan request, asalkan masih masuk akal aku turutin. Sama ya mungkin besok bakal aku buat itu macau di supremasi dulu. Mungkin cukup sekian ya, thank you, silahkan menikmati buat semuanya. Salam sejahtera, semoga besok kita jumpa lagi di konten selanjutnya.